Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara webinar rutin yang diselenggarakan oleh relawan pendamping pasien COVID-19 Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Ini adalah webinar ketiga yang masih berkenaan dengan buku saku. Tidak lupa rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengadakan acara ini. Sebelum acara dimulai, ada baiknya kita melakukan doa dulu sebelum acara. Doa menurut keyakinan agama masing-masing dimulai. Selesai. Pada acara kali ini dengan tema COVID-19, apakah masih akan terus berlanjut dengan mutasi-mutasinya ataukah akan berhenti? Lalu bagaimana dengan vaksin yang telah kita lakukan? Apakah efektif mengikuti sesuai dengan adanya varian-varian baru ataukah tidak memberikan arti apa-apa? Kita kaji bersama dengan dua narasumber. Yang pertama tentang varian-varian baru dengan adanya mutasi-mutasi yang akan dibawakan oleh Dr. Fauka, spesialis patologi klinik dari RS Sutomo dan juga bekerja di Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Yang kedua tentang vaksin oleh Dr. Dominikus Busada yang bekerja di RSDS Sutomo juga. Terima kasih. Acara ini akan dimoderatori oleh Dr. Kristi Yogo yang merupakan pembina dari kegiatan ini. Waktu dan tempat kami persilahkan Dr. Kris. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dr. Fauka, apakah sudah ada di Waalaikumsalam. Ya, Mbak, udah masuk, Mbak. Oke, sudah masuk ya. Mau dibantu dengan share screen atau dari Dr. Fauka? Dari saya boleh, Mbak. Cuman ini belum bisa, masih disable. Minta tolong di real. Jadikan co-host ya, Dok. Oke, sudah. Oke, siap. Sudah masuk jadi co-hostnya? Sebentar. Oke, sudah. Siap. Untuk akun yang Dr. Fauka yang satunya sudah masuk juga ya? Oh ya, satu aja, Mbak. Yang ini aja kalau bisa masuk. Oke, siap. Sudah masuk belum, Mbak, share screen-nya, Mbak? Masih belum masuk, Dok. Bentar ya, masih loading. Error, Mbak. Ini share screen-nya error katanya. Dibantu dari panitia, boleh? Oke, siap. Sudah masuk, Dok? Masih loading ya? Oh ya, ini sudah. Ngapunten, untuk presentasinya dari jenengan apakah dilanjutkan atau mau mungkin diulang dari awal karena mungkin nanti terputus-putus? Oh ya, boleh dari pertama mungkin ya, cepat aja ya. Ya, secara review aja mungkin ya, Dok ya. Oke, siap. Siap. Oke, monggo, Dok. Ya, jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang varian baru COVID-19. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Slide pertama.
Jadi saya review sedikit sebelum masuk ke varian. Jadi varian aslinya ya, coronavirus disease 2019 atau yang disebut penyakitnya dengan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 virus. SARS-CoV-2 ini merupakan virus yang termasuk ke dalam kelompok coronavirus dan termasuk kelompok beta coronavirus di mana SARS-CoV-2 dan MERS-CoV. Subgenusnya adalah Sarbecovirus dari Coronaviridae. Dan coronavirus ini merupakan virus dengan RNA rantai tunggal, memiliki kapsul dengan diameter 60-140 nanometer dengan ukuran 27-32 kilopascal dan memiliki open reading frame sebanyak 6-11. Slide. Nah, sebelum kita ketahui mutasi, jadi kita ketahui virus SARS-CoV-2 yang normal dulu ya. Virus SARS-CoV-2 yang normal itu memiliki 4 protein utama. Strukturnya terdiri dari protein S, yaitu spike surface glycoprotein. Dia memiliki tugas untuk berikatan dengan S2 reseptor pada manusia. Kemudian ada protein E atau small envelope protein yang bertugas untuk replikasi dan pelepasan virus, dan protein M yang bertugas untuk membentuk virion, ya, protein matriks ini. Kemudian pembungkusnya adalah protein N atau protein nukleokapsid yang berfungsi untuk mengikat genom RNA. Slide. Nah, mutasi virus SARS-CoV-2 ini apa? Mutasi virus itu normal ya, terjadi pada berbagai macam virus, termasuk SARS-CoV-2. Jadi mutasi virus itu adalah perubahan yang terjadi pada materi genetik dalam hal ini. Kalau virus SARS-CoV-2 itu karena dia virus RNA, jadi perubahan materi genetiknya terjadi pada RNA virus yang terjadi ketika virus SARS-CoV-2 ini bereplikasi. Dan yang disebut dengan varian, varian adalah suatu virus dengan satu atau beberapa mutasi baru. Jadi virus itu dia juga mengalami adaptasi ya dalam proses seleksi alam istilahnya. Jika suatu virus itu menginfeksi manusia, dia akan berhadapan dengan antibodi, kemudian berhadapan dengan vaksin dan lain-lain, sehingga dia sendiri juga saat mengalami seleksi alam ini, dia juga melakukan evolusi, sehingga lebih mudah beradaptasi dibandingkan dengan varian aslinya. Slide. Nah, semakin banyak beredar dan berpindah-pindah dari inang satu ke inang yang lain, semakin banyak pula virus itu dapat berubah. Namun, yang perlu diperhatikan adalah perubahan karakteristik virus yang terjadi akibat mutasi. Perubahan ini terkadang bisa menyebabkan transmisinya lebih cepat, kemudian derajat keparahan penyakit lebih berat, efektivitas vaksin menurun, kemudian kemampuan alat diagnostik untuk mendeteksi juga menurun, dan terjadi gangguan atau perubahan pada aktivitas sosial masyarakat. Slide. Sebagai contoh, virus varian of concern yang sudah dinyatakan oleh WHO ya, pandemi yang sempat outbreak kemarin, adanya varian United Kingdom atau Alpha, kemudian South Africa atau Beta, dan Brazil atau Gamma. Nah, ketiga virus ini diketahui mengalami perubahan pada protein spike-nya, sehingga bisa menyebabkan suatu perubahan pada vaksinasi ya, efeknya terhadap vaksinasi dan beberapa terapi monoklonal antibody. Ya. Kalau untuk United Kingdom itu tidak seberapa berubah ya, tapi untuk varian beta dan gamma itu mengalami penurunan untuk terapi monoklonal antibody atau efeknya terhadap vaksinasi. Slide. Nah, kenapa sih kok banyak nama ya, alfa, beta, gamma, dan delta? Jadi sebetulnya sistem penamaan dari varian SARS-CoV-2 ini dilakukan berdasarkan pelacakan genetik lineage dari SARS-CoV-2 secara ilmiah ya. Jadi ada bank data genetika dari GSAID, Nextstrain, dan Pango. Sedangkan kalau misalkan penamaan alfa, beta, gamma, dan delta ini merupakan rekomendasi dari WHO yang memberikan nama dari alfabet Yunani dengan tujuan untuk lebih mudah mengingat, lebih praktis, dan tidak menimbulkan stigma terhadap negara tertentu di mana pertama kali varian SARS-CoV-2 itu dideteksi. Slide. Nah, kita masuk ke 3 klasifikasi WHO ya untuk varian. Yang pertama adalah varian of concern. Varian of concern ini adalah varian dari SARS-CoV-2 yang memenuhi definisi dari varian of interest
melalui penilaian secara komparatif, dia telah terbukti. Jadi ada data-datanya dari laporan-laporan kasus, kemudian dikumpulkan dari menjadi sebuah penelitian, sehingga menjadi suatu evidence base bahwa virus-virus yang termasuk dalam variant of concern ini ternyata terbukti terjadi peningkatan penularan, terjadi peningkatan virulensi atau perubahan gejala klinis, dan terjadi penurunan efektivitas terhadap alat diagnosis, kemudian vaksinasi, dan terapi yang telah tersedia. Apa saja yang termasuk variant of concern? Slide. Variant of concern ini ada 4 varian yang kita ketahui ya. Ada varian alpha, beta, gamma, dan delta. Varian alpha ini pertama kali dideteksi di United Kingdom pada September 2020. Kemudian pada 18 Desember 2020 dimasukkan WHO sebagai VOC. Kemudian varian beta ditemukan pertama kali di South Africa pada Mei 2020. Dan pada 18 Desember 2020 pula dinyatakan sebagai VOC oleh WHO. Sedangkan varian gamma pertama kali dideteksi di Brazil ya pada November 2020 dan pada 11 Januari 2021 dinyatakan sebagai VOC. Sedangkan delta itu awalnya merupakan varian of interest pada bulan April 2021 ya. Pertama kali dideteksi di India pada Oktober 2020. Nah, ternyata setelah dikumpulkan beberapa data dari laporan kasus, dari penelitian, sehingga menjadi suatu evidence base, delta ini dimasukkan ke dalam variant of concern oleh WHO pada tanggal 11 Mei 2021. Slide. Ini merupakan peta sebaran sequence dan varian virus SARS-CoV-2 di Indonesia. Data diambil dari Litbang Kementerian Kesehatan. Datanya ini merupakan jumlah kumulatif sequence dari bulan Januari hingga 3 September 2021. Dapat kita lihat dari angka yang hitam itu merupakan jumlah sampel yang disequence pada masing-masing provinsi. Jumlah yang hijau itu adalah jumlah dari kasus varian alpha, kemudian yang orange adalah jumlah pada kasus varian beta, dan yang biru adalah jumlah kasus varian delta. Kita ketahui pada sekitar bulan akhir April ya, akhir April, Mei, Juni, dan Juli itu outbreak delta, varian delta itu sangat meluas hingga menimbulkan angka kematian yang sangat tinggi ya, dengan positivity rate tentunya juga tinggi. Kalau dari peta ini kita lihat provinsi yang paling banyak adalah DKI Jakarta. Ini dapat dilihat juga karena sampel yang dilakukan whole genome sequencing di provinsi ini paling banyak ya di antara provinsi yang lain, sehingga lebih banyak pula mutasi yang terdeteksi. Slide. Nah, kita belajar tentang varian of concern ya. Jadi yang pertama adalah varian alpha. Varian alpha ini yang perlu digarisbawahi, ternyata dia memiliki peningkatan transmisi sekitar 50% dan memiliki potensi peningkatan derajat rate-nya. Namun untuk pengaruh terapi itu tidak ada perbedaan dari monoklonal antibody ya, tapi dia memiliki efek menurunkan netralisasi terhadap vaksinasi. Nah, beta ini juga sama, dia transmisinya meningkat sekitar 50%, dan secara signifikan bisa menurunkan efektivitas kombinasi terapi dari monoklonal antibody. Dia juga menurunkan netralisasi dari plasma convalescence dan vaksinasi. Slide. Beta juga sama, tapi untuk transmisi itu gamma juga sama, dia secara signifikan juga menurunkan efektivitas kombinasi terapi monoklonal antibody ya. Kemudian dia juga menurunkan netralisasi terhadap plasma convalescence dan vaksinasi, tapi untuk transmisinya belum banyak penelitian. Slide. Sedangkan untuk varian delta ini pada beberapa referensi itu disebutkan sangat meningkat ya transmisinya, penyebarannya. Dia juga memiliki potensi penurunan terhadap netralisasi terapi monoklonal antibody, juga terhadap vaksinasi. Jadi saat terjadi varian delta itu memang banyak sekali ya laporan kasus, kemudian penelitian bahwa pasien-pasien yang terjangkit delta itu ada yang juga sudah mengalami dosis lengkap vaksinasi, seperti itu. Slide. Nah,
tentang varian of interest, ya, klasifikasi kedua, tidak seperti varian of concern yang telah terbukti bahwa dia transmisinya lebih luas, kemudian memiliki efektivitas vaksin yang menurun atau terpengaruh pada alat diagnostik. Varian of interest ini baru terjadi perubahan sebatas genetika dari virusnya saja, dan perkiraan tentang penularan, keparahan penyakit, efektivitas vaksin, kemudian tentang alat diagnostik dan terapi yang tersedia, ini masih dalam penelitian. Jadi, jika WHO masih menetapkan suatu varian itu di dalam varian of interest, nantinya masih akan dilakukan penelitian lebih lanjut ya. Bisa saja nanti jika memang terbukti ya bahwa transmisinya lebih luas, maka virus yang berada di kelompok varian of interest ini bisa diklasifikasikan ke dalam varian of concern, seperti itu. Nah, ini contoh kelompok virus yang termasuk ke dalam varian of interest. Yang pertama adalah Eta, kemudian Iota, Kappa, Lambda, dan Mu. Eta ini pertama kali dideteksi di banyak negara ya pada Desember 2020 dan menjadi suatu varian of interest pada 17 Maret 2021. Kemudian Iota ini pertama terdeteksi pada di Amerika pada November 2020 dan menjadi varian of interest pada 24 Maret 2021. Varian Kappa ini pada Oktober 2020 pertama kali dideteksi di India dan menjadi VOI pada 4 April 2021. Varian Lambda ini pertama kali dideteksi di Peru pada Desember 2020 dan dinyatakan sebagai varian of interest pada 14 Juni 2021, dan yang paling update yang terakhir itu adalah varian Mu yang pertama kali dideteksi pada Kolombia. Di Kolombia sebetulnya sudah terdeteksi sejak Januari 2021, tapi karena baru terjadi laporan kasus secara outbreak pada akhir-akhir Juli ya, sehingga pada tanggal Juli kemudian bulan Agustus ini WHO menyatakan varian Mu ini sebagai varian of interest pada tanggal 30 Agustus 2021. Slide. Nah, kita belajar masing-masing varian of interest ini. Untuk varian Eta itu ada laporan juga terhadap potensi penurunan netralisasi terhadap beberapa terapi monoklonal antibodi. Varian Eta ini juga memiliki potensi untuk menurunkan netralisasi dari terapi plasma convalescence dan vaksinasi. Slide. Varian Iota ini juga sama, secara signifikan terbukti menurunkan, ada data laporan tentang menurunnya efektivitas kombinasi terapi monoklonal antibodi dan memiliki potensi menurunkan netralisasi terapi plasma convalescence dan vaksinasi. Slide. Kappa ini juga yang pertama kali dideteksi di India, itu juga ada laporan tentang potensi penurunan netralisasi terhadap beberapa terapi monoklonal antibodi dan juga berpotensi menurunkan netralisasi terhadap vaksinasi. Slide. Nah, sedangkan untuk Lambda sendiri, Lambda ini dampaknya itu ada laporan bahwa dia transmisinya juga meningkat ya, juga dia itu berdampak menurunkan titer netralisasi dari vaksinasi. Penyebarannya yang terjadi di Amerika Selatan itu di negara Chili, Peru, Ekuador, Argentina, dan di Asia sendiri itu sudah masuk ke Jepang, dan Israel juga termasuk Australia. Namun belum dideteksi adanya laporan tentang varian Lambda di negara-negara ASEAN termasuk di Indonesia sendiri. Sehingga kita untuk memperketat masuknya varian Lambda ini ke Indonesia ya, pada beberapa titik terhadap pintu masuk masyarakat yang masuk ke Indonesia, misalkan di bandara, kemudian di pelabuhan-pelabuhan ya, untuk masuknya pendatang internasional dari negara-negara dengan riwayat dari laporan yang ada varian Lambda-nya ini, kita harus lebih waspada ya. Jadi kita juga mengintensifkan pemeriksaan whole genome sequencing dari sampel pendatang, terutama dari negara-negara yang ada laporan terjangkitnya varian Lambda ini. Slide. Nah, sedangkan varian Mu sendiri
Ini pertama kali dideteksi asalnya dari Kolombia pada Januari 2021, tapi baru masuk sebagai varian of interest pada bulan Agustus 2021. Ternyata ini memiliki peningkatan transmisi virus ya, jadi dia juga menular secara cepat dan memiliki dampak menurunkan ternetralisasi secara vaksin. Penyebarannya itu ada dari Amerika Serikat, Amerika Selatan dan Eropa, juga dari ya beberapa negara Asia adalah yang sudah bukan adanya MINU itu dari Jepang, India dan Hong Kong. Tetapi belum bukan laporan dari negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Nah, kita strateginya juga sama, jadi kita melakukan pengetatan ya, pengawasan terhadap pendatang internasional dari negara-negara terjangkit varian Mu. Kemudian kita juga sebagai Indonesia itu juga aktif untuk mengintensifkan pemeriksaan whole genome sequencing dari sampel pendatang, terutama di negara-negara yang terjangkit varian Mu. Slide. Slide berikutnya. Nah, ini selain varian of concern dan varian of interest, ada satu kelompok lagi dari WHO ya. Sebelumnya ini, Mbak. Ada satu kelompok virus ya, belum banyak data dan belum diklasifikasikan dan belum diberi penamaan sesuai alfabet Yunani oleh WHO, tapi kita juga harus waspada karena varian yang ini itu juga memiliki ciri-ciri adanya perubahan genetik, kemudian ini masih dugaan mempengaruhi karakteristik dari virus itu sendiri. Kemudian beberapa indikasi dapat menimbulkan risiko di masa depan. Ada juga laporan tentang dampak fenotipik atau epidemiologis, namun belum jelas karena laporan kasusnya masih sedikit, sehingga diperlukan pemantauan dan penilaian ulang secara lebih detail. Nah, klasifikasi varian ini adalah dimasukkan ke dalam alerts for further monitoring. Slide. Ini adalah beberapa varian ya. Ada dari Amerika Serikat, kemudian beberapa laporan dari negara-negara lain. Nah, dari Indonesia sendiri, ada satu yang disebut dengan varian lokal Indonesia, dengan panggul lineage-nya itu B14662. Kemudian telah terdeteksi pada bulan November 2020 ya. Kemudian ini monitoring lagi, jadi jika ada gejala-gejala atau klinis yang berbeda dengan varian itu bisa kita lakukan rujukan whole genome sequencing untuk mendata lebih banyak dari varian-varian yang termasuk kelompok alerts for further monitoring ini. Slide. Nah, yang perlu kita waspadai selain efeknya terhadap vaksinasi, efeknya terhadap terapi, dan transmisi yang meluas, itu sebetulnya untuk para dokter, ya, para tenaga kesehatan, memang ada beberapa hasil negatif palsu terhadap uji molekuler terhadap varian SARS-CoV-2. Namun, prevalensinya ini masih sedikit ya, hanya menurut FDA itu ada beberapa reagen saja yang dia telah terdeteksi tidak mampu mendeteksi varian virus. Jadi dihasilkan hasil negatif pada PCR. Nah, reagennya itu antara lain Akula ya, dia ini tidak mampu mendeteksi varian genetik pada posisi 2881 dari GGGG ke AAC. Nah, reagen yang kedua adalah Takpat dari COVID-19 Kombukit. Ini sensitivitas terhadap varian B117-nya ini berkurang. Kemudian yang ketiga adalah Linea COVID-19 Assay Kit. Ini juga sensitivitas terhadap varian B117-nya juga berkurang. Nah, bagaimana sebaiknya kalau misalkan terhadap kasus untuk negatif palsu ini? Slide berikutnya. Jadi kita tidak perlu khawatir juga pada varian ini satu atau berarti yang sampai protein gen yang terdeteksi di PCR ya, alat uji molekuler untuk diagnostik varian SARS-CoV-2. Nah,
saran dari FDA itu adalah kita harus menggunakan reagen yang memiliki beberapa target gen untuk deteksi SARS-CoV-2. Jadi diperhatikan lagi pada masyarakat kalau misalkan untuk memilih uji molekuler varian SARS-CoV-2 itu minimal adalah 2 target gen ya yang direkomendasikan oleh WHO. Nah, untuk klinisi itu untuk mempertimbangkan hasil negatif PCR dengan pengamatan klinis, riwayat pasien, dan info epidemiologi yang mengarah pada COVID-19, namun hasilnya itu negatif, itu dapat dilakukan uji berulang ya, ujian lagi dengan target gen yang berbeda dengan reagen yang sebelumnya digunakan. Slide berikutnya. Nah, sedangkan kewaspadaan dini juga dilakukan oleh tenaga kesehatan pada beberapa kriteria di bawah ini untuk melakukan pemeriksaan whole genome sequencing ya. Yang pertama adalah terhadap pelaku perjalanan internasional atau pekerja migran yang tiba di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah orang dari daerah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Yang ketiga adalah area di mana terjadi peningkatan kasus dan klaster atau penularan yang cepat. Dan yang keempat adalah orang yang berpartisipasi dalam uji coba vaksin dan atau telah divaksinasi secara full dose, tapi dia tetap terinfeksi. Yang kelima adalah orang dengan riwayat infeksi atau sebelumnya pernah terinfeksi tapi saat ini terinfeksi kembali. Kemudian yang keenam adalah orang dengan gangguan kekebalan tubuh atau autoimmune disorder dan penyakit komorbid yang lain seperti HIV atau tuberkulosis. Kemudian yang perlu dicurigai lagi sebagai varian adalah ketika menjangkit pada anak-anak dengan usia di bawah 18 tahun pada daerah yang juga banyak kasus anak-anak yang serupa. Kemudian yang ke-8 adalah pada orang yang berusia kurang dari 60 tahun dengan gejala klinis yang parah dan tidak memiliki penyakit penyerta sebelumnya. Yang ke-9 adalah kontak tracing ya dari kasus positif SARS-CoV-2 dengan varian terhadap keluarganya. Jadi misalkan sudah dideteksi pada suatu kelompok masyarakat ya ada varian Delta, itu maka keluarganya kalau bisa dideteksi untuk whole genome sequencing-nya juga. Slide. Nah, kriteria sampelnya ini adalah dengan CT value atau cycle threshold di bawah 30 dan di bawah 30 ini untuk cut off reagen PCR yang 40 ya. Dan yang kedua juga telah dilaporkan ke dalam all record, new all record. Kemudian yang ketiga volume spesimennya sebanyak 600 mikroliter, lebih dari 600 mikroliter. Dan spesimennya ini dalam kondisi baik ya, jadi suhu rantai dinginnya stabil, disimpan di dalam lemari pendingin suhu 2-8 derajat Celcius dengan maksimal 12 hari sejak pengambilan, atau jika dilakukan penundaan pengerjaan, maka dia harus diletakkan di dalam suhu minus 80 derajat Celcius. Dan untuk melakukan whole genome sequencing ini, sampelnya tidak boleh di freezing dan thawing berulang kali, karena akan terjadi kerusakan sampel. Nah, pengiriman spesimennya ini, karena sudah dipandu oleh Kementerian Kesehatan ya, dari Permenkesnya nomor 413 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, dari materi kita pada malam hari ini, dari berbagai macam varian COVID-19 yang telah dinyatakan atau dideklar oleh WHO, kita memang harus waspada. Tapi apa yang bisa kita lakukan yaitu tetap melakukan protokol kesehatan dalam kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari, karena memang pandemi ini belum selesai seperti itu ya. Kita tidak perlu paranoid atau takut secara berlebihan. Kita berikhtiar dan berdoa dengan protokol kesehatan itu tadi, semoga varian-varian ini apapun dan bagaimanapun kita bisa melaluinya dengan baik dan selamat, seperti itu. Slide berikutnya. Slide berikutnya, Mbak. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih, Dr. Fauka. Sama-sama, Dokter. Ya. Alhamdulillah, selamat malam Dokter Kris. Silakan. Selamat malam, terima kasih. Kembali ke Mohon maaf, moderatornya. saya baru masuk. Ya. Ya, Dok. Baik, terima kasih. Jadi mohon maaf pada semua peserta, saya nggak bisa masuk tadi.
sangat tidak bisa masuk. Terima kasih pada panitia. Baik, terima kasih Bu Sita. Saya ucapkan terima kasih Dr. Fauka bahwa sudah panjang lebar menyampaikan dengan gamblangnya tentang varian-varian tadi. Jadi ada pesan moral yang dikatakan tadi, kita tidak usah terlalu paranoid, ya, ketakutan hebat. Cara mengatasinya adalah tetap menggunakan upaya protokol kesehatan. Jadi jangan sampai lengah, protokol kesehatan menjadi standar utama hampir seluruh dunia melakukan protokol kesehatan. Yang kedua adalah mewaspadai tadi beberapa pintu-pintu yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, karena semenjak tanggal 17 kemarin, termasuk di Surabaya ini, pintunya sudah ditutup sementara sampai tanggal 20 nanti sambil dievaluasi. Ya. Jadi tanggal 20 nanti baru evaluasi lagi, Juanda ditutup karena memang kita juga perlu mewaspadai dengan apa yang sudah disampaikan Dr. Fauka. Jadi kan sudah 2 kali vaksin dengan vaksin yang paling hebat, tetapi masih kita temukan positif. Itu termasuk yang harus dicurigai dari salah satunya itu yang disampaikan Dr. Fauka. Ya, kami juga sudah mewaspadai beberapa pendatang-pendatang yang baru datang dari luar negeri yang sudah 2 kali vaksin dengan Pfizer maupun dengan Astra, tapi masih positif. Itu sudah dicurigai oleh Dr. Fauka. Baik, kita undang sekarang pembicara kedua, Dr. Dominikus Susada. Sudah ada yang sudah muncul? Oh, sudah ini. Orang yang paling ganteng di Sumeneb ini ya. Terima kasih atas kesempatannya Dr. Domi. Ya, luar biasa. Ya, baik. Beliau ini adalah aslinya adalah, kalau Dr. Fauka tadi adalah spesialis patologi klinik, kalau Dr. Domi ini adalah spesialis anak-anak ya gitu ya. Jadi dia suka ngendong anak-anak kecil, nyanyi anak, tapi ibunya nggak disayangi Dr. Domi ya. Baik. Dr. Dominikus ini sudah tidak asing lagi perkara vaksin, karena sejak di tahun 2007-2008 semenjak dia belajar di Bangkok itu sudah vaksin itu menjadi makanan sehari-hari. Jadi nanti bisa disampaikan teman-teman kalau yang ketakutan hoak-hoak perkara vaksin, Dominikus ini ahlinya ya. Baik, monggo Dr. Dominikus. Beliau adalah staf di Sutomo sama dengan Dr. Fauka Sutomo, dan sekarang masih mengajar di Fakultas Kedokteran Erlangga di Departemen Anak-anak. Kami persilakan, mohon maaf Dr. Domi, silakan. Matur nuwun. Terima kasih Dr. Chris. Saya mengikuti jejaknya untuk masuk setelah Dr. Chris tadi. Saya share screen ya. Ya dulu ya. Bentar. Ya. Materi yang akan dibawakan adalah vaksin. Jadi hari ini saya bicara bukan sebagai dokter anak, sebagai vaksinolog. Dua hal yang berbeda. Kalau yang ditanyakan hanya vaksin untuk menjawab varian, itu jawabannya pendek. Vaksin tetap efektif. Ya, tapi supaya tidak terlalu pendek, jadi kita lihat beberapa hal dari vaksin ini. Satu, vaksin di bawah 18. Sudah tahu semua bahwa di surat Kemenkes disebutkan hanya Sinovac, tapi di izin POM ada Sinovac dan Pfizer. Di dunia ini ada 4 vaksin untuk di bawah 18 yang sudah di-approve di berbagai negara, yang memang diperlukan, terutama untuk kelompok tuanya ya. Di bawah 12 tidak terlalu perlu menurut saya. Jadi hanya ada 4 ini yang dilisensikan oleh beberapa negara. Pfizer yang pertama, 2.000 orang dalam uji klinik, tidak ada satupun sakit berat. Jadi sangat bagus dengan tingkat keamanan mirip dewasa. Pfizer kemudian mendapat otorisasi dari FDA. Vaksin pertama yang diberikan otorisasi untuk di bawah 18 dengan batas terendah adalah 12.
Pfizer sudah mendapat izin 16 sampai 18 waktu dia izin pertamanya. Jadi dia bukan 18 ke atas. Dia satu-satunya vaksin yang diizinkan FDA itu 16 ke atas waktu izin pertamanya. Kemudian muncul papernya Sinovac di jurnal. Dan oleh karena itu Sinovac kemudian disetujui BPOM berdasarkan data ini. Tapi BPOM tidak menyetujui 3-12. Yang disetujui hanya 12-17. Sinovac punya data 3 sampai 12-nya itu ada. Tapi karena data itu sedikit berbeda dengan 12-17 ya, dan itu pentingnya cermat membaca data pada jurnal, dan para guru besar, para senior di ITAGI itu mendeteksi bahwa ada perbedaan itu, sehingga POM tidak berani untuk memberi izin untuk 3-12, menunggu data yang lebih kuat. Ya, memang hasilnya cukup baik. Dosisnya tidak perlu diturunkan, bisa pakai seperti dosis dewasa, 3-12 tentu lain. Ini izin POM-nya. Vaksin ketiga yang sekarang juga sudah di ACC adalah Moderna. Dicobakan pada 2.500 adolesen, dengan hasil bagus sekali, tidak ada satupun sakit berat atau mati. Sama dengan Pfizer, efikasi adalah 100% terhadap sakit berat atau mati. Moderna di ACC pertama kali di EU, Uni Eropa, untuk penggunaan 12-17. Kemudian FDA menyusul, ya. Kayaknya sekarang masih belum 100%. Jadi ini vaksin ketiga yang diizinkan. Dan keamanan juga sama dengan orang-orang dewasa, tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu tanpa diduga karena tidak ada berita sebelumnya, tiba-tiba otoritas di Uni Emirat Arab menyebutkan mereka sudah meneliti 900 anak di Abu Dhabi. Dan oleh karena itu mereka memberikan Sinopharm ini sejak umur 3. Tidak ada data lebih lanjut dalam konferensi pers itu dan tidak ada publikasi di jurnal sampai hari ini mengenai data ini. Tapi Uni Emirat Arab memberi approval terhadap Sinopharm pada kelompok 3 sampai 17. Vaksin keempat yang di ACC di dunia. Ya, tentu tidak semua negara menyetujui. Minggu kemarin muncul paper di publikasi internasional di Lancet bahwa Cina pun sudah mencoba Sinopharm pada usia 3-17. Dengan hasil yang baik setelah penggunaan 2 dosis, dan mereka memberikan 4 mikrogram sebagai dosisnya. Ini fase 1 dan 2, mirip dengan papernya Sinovac. Jadi Sinopharm sekarang sudah punya dasar karena ada publikasinya. Tetapi harus diwaspadai kelompok-kelompok yang di bawah usia dewasa ini punya resiko untuk mengalami miokarditis dan perikarditis, terutama pada yang laki-laki, setelah pemberian vaksin mRNA. Ya, dan laporannya konsisten di banyak negara, dan oleh karena itu dia memang berhubungan dengan vaksin. Hanya untuk yang mRNA, tidak berlaku untuk yang lain. Kemudian ada permintaan untuk di bawah 12 bagaimana, termasuk oleh Indonesia. Jadi di bawah 12 kan harus dilindungi. Itu belum selesai, Pfizer berjanji bulan depan dia keluar datanya. Pfizer sudah mencoba pada kelompok 5-11. Sedangkan yang lain-lain, Johnson & Johnson, AstraZeneca, dan Novavax, mereka belum selesai untuk di bawah 17. Moderna sudah mulai untuk anak 6 bulan sampai 11 tahun. Ya, demikian juga Gamaleya yang hasilnya masih ditunggu. Inggris adalah satu-satunya negara yang konsisten tidak mau vaksinasi di bawah 16 tahun. Mereka bilang data mereka tidak mendukung untuk memberikan vaksinasi pada anak. Artinya, vaksinasi pada dewasa juga memproteksi anak. Dan secara epidemiologi lebih menguntungkan memprioritaskan kelompok dewasa ini daripada kelompok 12-17. Inggris membuktikan ketika sekolah mereka dibuka, jumlah pasien usia sekolah tidak bertambah. Kalaupun bertambah, karena pasien secara umum bertambah, bukan karena sekolah dimulai. Ya. Jadi Inggris itu satu-satunya yang menolak di Eropa, tapi dia didukung datanya dia yang kuat. Dan yang ketiga, dia mempertanyakan apakah aspek keamanan sudah bisa dijamin.
para pakar di Inggris menanti bukti yang lebih lengkap. Sedangkan negara maju lain umumnya menyetujui vaksin di bawah 18. 2. Apakah vaksin tahan menghadapi varian Delta? Sejauh ini semua vaksin menunjukkan kemampuan yang menurun, tetapi masih dalam batas yang dipersyaratkan WHO. Varian Delta seperti tadi disampaikan memiliki ciri yang sedikit berbeda ya, terutama yang sangat-sangat bagus Delta itu adalah efisiensi dalam perlekatan pada sel. Dan oleh karena itu dia bisa menular lebih cepat. Tapi kita nggak punya bukti yang bagus bahwa dia menambah severity. Artinya kalau kena Delta lebih besar peluang mati itu enggak. Tapi Anda akan kena lebih mudah. Masalahnya kalau pasien banyak, rumah sakit tidak mampu mengatasi, sehingga resiko meninggal lebih tinggi. Tapi bukan karena deltanya. Dan kita sudah tahu bahwa pada semua paper mengenai vaksin Delta, dia menurun dibandingkan aslinya, varian-varian sebelum Delta, tapi dia masih di atas persyaratan WHO 50%. Jadi tidak ada satu ahli pun yang menyarankan untuk Delta ini kita butuh vaksin baru, tidak ada. Termasuk saya akan mengatakan kita bisa menggunakan vaksin yang lama untuk Delta, sudah cukup. Baik laporan-laporan yang dari Amerika, Inggris, Skotlandia, Kanada, Qatar ini hanya beberapa ya, ada 1, 2, sebanyak ini lagi datanya yang sudah diteliti sampai hari ini. Dan semuanya jelas di atas 50%. Bahkan 80% masih bisa dipertahankan. Dengan satu catatan, adalah terhadap infeksi berat atau kematian. Ya, sekian persen itu adalah perlindungan terhadap infeksi berat atau kematian, bukan perlindungan terhadap infeksi. Jangan keliru, tujuan vaksin nomor 1 itu jangan mati. Nomor 2 jangan sakit berat. Nomor 3 jangan sakit sedang. Nomor 4 jangan tertular. Sangat sedikit vaksin yang berhasil sampai ke tingkat 4 jangan tertular. Kebanyakan vaksin itu memfokuskan pada jangan mati, jangan sakit berat. Jadi kalau orang divaksin terus tertular, ya karena memang bukan itu tujuan utama vaksin. Jadi mesti akan ada yang tertular, tapi nggak mati. Masalahnya itu begitu. Jadi terhadap pencegahan infeksi berat dan kematian, semua vaksin yang ada itu sangat baik. Terhadap infeksi penularan, itu mereka tidak cukup baik. Dan memang tujuannya bukan itu. Ya. Nah, orang berpikir, kan ada varian-varian ini, gimana kalau vaksinnya dirubah? Jadi, satu vaksin untuk satu varian. Ya. Anda bisa bayangkan tadi daftarnya. Dr. Fauka itu sekian banyaknya, jadi nanti akan ada sekian banyak vaksin. Nah, untuk vaksin mRNA, mengubah vaksinnya itu gampang. Untuk vaksin lain tidak gampang. mRNA hanya butuh 2 minggu dan lahirlah vaksin baru sesuai dengan musuhnya. Vaksin lain tidak bisa, butuh berbulan-bulan. Ya. Tapi sekarang dengan semua data itu, ide ini tidak terlalu disukai, ide ini ditinggalkan, karena orang lebih memilih satu vaksin untuk semua corona. Ya, yang disebut sebagai pancarbecovirus. Jadi ini satu vaksin untuk semua corona. Ini lebih rasional bagi saya. Dan kita sudah mulai berpikir ke sana karena ternyata ada cross proteksi antara satu dengan yang lain, tapi dalam batas-batas yang sekarang sedang dikaji. Apakah memungkinkan atau tidak. 3. Bagaimana kemampuan vaksin menghadapi varian baru? Kan tadi itu banyak. Ya. Yang perlu diingat, tidak ada makhluk hidup tidak bermutasi. Termasuk manusia. Semua bermutasi, pasti. Ya. Jadi itu inherent dengan sifat makhluk hidup di bumi. Untuk apa mutasi? Untuk mempertahankan kelangsungan spesiesnya. Manusia pun demikian. Ya. Dibandingkan zaman 200.000 tahun lalu kita berbeda terang. Ya kan? Dan ini sesuai dengan yang disebut oleh Charles Darwin, bahwa yang paling berhasil itu yang bisa menyesuaikan. It is the one that is the most adaptable to change. Itu tidak bisa dipungkiri. Itulah hakikat dari mutasi. Jadi mutasi itu tidak bisa dihindari. Nah, varian Mu sudah diteliti, tapi ini baru pendahuluan. Dan memang dia menggiriskan. Karena kemampuan vaksin menurun jauh di bawah Delta.
tapi ini data pendahuluan. Kita membutuhkan data lebih banyak untuk tiba pada satu kesimpulan, bisa Ngelek. Terlempar keluar, Dokter Dominikus. Iya, dari Dokter Dominikusnya ini. Dari koneksinya Dokter Dominikus. Tunggu sebentar Iya. lagi, nanti Dokter Iya, Dominikus iya. bisa masuk lagi. Baik. Isi dulu Dokter Kris, monggo. Baik. Jadi tadi adalah Dokter Dominikus sudah menerangkan beberapa macam vaksin yang ada di Indonesia, dan saya kira itu menjadi penerang pada teman-teman semua ya. Jadi supaya teman-teman jangan terlalu berandai-andai yang tidak betul, karena beliau memang memperdalam tentang beberapa vaksin yang ingin disampaikan tadi. Ya, jadi salah satunya adalah tadi yang ditekankan adalah dengan vaksin pun masih tertular, ya kan, dengan tertular. Tapi ada kata-kata yang terakhir tadi, yang penting tidak berat, tidak sedang, dan yang terakhir kata-kata Maduranya keluar, tidak mate, kan gitu. Itu mohon maaf, itu kata-kata yang sebetulnya yang biasa di Jawa Timur, itu adalah logat biasa. Jadi mohon maaf kalau teman-teman dari luar Jawa Timur itu biasa logat. Jadi jangan sampai meninggal karena itu akan berat. Dan tadi sebetulnya varian Delta pun juga yang diamati oleh Dr. Dominikus bahwa tidak terlalu sangat memberatkan penyakitnya. Ya. Mereka terlambat datang ke rumah sakit kemarin pada kasusnya karena tidak cukup rumah sakitnya, sehingga mereka banyak yang meninggal di rumah-rumah dan lain-lain. Jadi itu salah satu yang ditekan oleh Dr. Tommy. Artinya kalau kita mewaspadai sejak awal, kita mencoba menggunakan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dengan protokol kesehatan, dengan menjaga jarak, dengan tidak lengah, maka kita bisa mengurangi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Mas Kris, sorry. Silakan dilanjut, Dr. Tommy. Ya. Terpental-pental ya, jadi ini video ini. Jadi hasilnya tidak terlalu baik dengan new ini ya, tapi kita butuh data lain. Cuma yang jelas begini, apapun variannya, masker pasti efektif. Jadi itu salah satu bukti lain bahwa vaksin tidak bisa bekerja sendirian. Nomor 2, jika nanti basic reproduction number-nya lebih tinggi dari Delta, wah kita dalam bahaya besar. Dulu waktu Wuhan pertama, itu basic reproduction number sekitar 2,53. Itu vaksin terang efek. Cukup. Ditambah masker dan lain-lain, lebih efektif lagi. Delta itu naik 2 kali lipat. Basic reproduction number-nya itu 6. Dan vaksin ini tidak bisa sendirian. Dia harus dibantu dengan masker dan lain-lain. Kalau naik jadi 8, apalagi 12, sangat menakutkan. Anda butuh vaksin yang lebih kuat, dan Anda butuh upaya-upaya protokol kesehatan yang lebih ketat. Penyakit lain sebetulnya lebih menakutkan karena basic reproduction number-nya lebih tinggi. Campak itu 19. Artinya satu orang campak pasti nulari sekitar 19 orang. Tapi karena dia itu lebih mudah diatasi dengan vaksin, vaksinasi campak itu sangat efektif. Jadi nggak perlu lain-lain, cukup vaksin dan dampaknya itu amblas. Tapi pada COVID ini sedikit berbeda. Di mana mutasi-mutasi ini terutama terjadi? Pada kelompok kalau saat ini yang tidak divaksin. Jadi orang-orang yang bisa memungkinkan berkembang biaknya viruslah gudang mutasi yang paling besar. Dan itu berarti kelompok imunokompromis adalah target pertama. Tapi kalau imunokompromis sudah divaksin, mereka naik kemampuannya. Tinggallah kelompok yang tidak divaksin.
Dan kelompok-kelompok yang tidak divaksin inilah gudang mutasi yang sebenarnya. 4. Apakah kita memang butuh dosis ketiga? Tidak ada jawaban pasti. Kemarin hari Jumat, FDA bersidang untuk hal ini. FDA bersidang karena ada permintaan dari Pfizer yang mengatakan bahwa kita sudah mendeteksi penurunan antibodi pada penerima vaksin mRNA Pfizer. Sehingga Pfizer menyarankan ada pemberian ketiga. Ya. Hasilnya FDA tidak menyetujui. Oleh karena data yang ada itu tidak cukup kuat untuk menunjang kesimpulan diperlukan vaksin ketiga. Kecuali para lansia dan orang-orang dengan komorbid. Sehingga para ahli ini tidak sepakat. Nah, fenomena yang kita lihat di Inggris dan Amerika itu menarik. Karena kelompok ahlinya sama-sama tidak menyetujui vaksinasi ekstra di Inggris pada anak di bawah 18, di bawah 16. Di Amerika tidak menyetujui vaksinasi ketiga. Jika pemerintah Amerika mendengarkan kelompok ahli ini, maka pemerintah tidak akan memberikan. Persoalannya, pemerintah Amerika duluan mengatakan akan memberikan vaksin ketiga mulai bulan ini. Jadi akan menarik untuk dilihat apakah tanpa izin FDA, pemerintah Amerika tetap melanjutkan. Ya, kalau di Indonesia, Kemenkes memberikan, tapi POM tidak setuju. Ya, itu situasinya begitu, dan itu akan banyak ditarik ke aspek politik nanti. Di Inggris, Perdana Menteri Inggris ingin supaya anak-anak itu divaksin. Dengan kata lain, rekomendasi ahli itu dia tidak mengikuti. Sama seperti di Amerika. Ini dua fenomena di dua negara ini sedikit berbeda memang. WHO sendiri tidak memberikan persetujuan untuk dosis ketiga, terutama karena masalah keadilan. Apakah adil? Banyak negara nggak punya, kok Anda sendirian memberikan ketiga. Bukankah agama mengajarkan Anda ini tidak baik? Kalau kenyang sendiri, tetangga kelaparan, nggak boleh gitu. Itu pendapat WHO, ya kan? Nah, mestinya ya itu didengar mestinya ya. Tapi Amerika mencoba menyiasati. Kami beri yang ketiga, kami bantu negara lain. Maka Indonesia salah satu yang diuntungkan, dikasih Moderna 8 juta. Ya, Prancis menggunakannya sama. Amerika memiliki stok 2 kali lipat kebutuhannya. Amerika sekarang ini sudah memberi vaksin sekian ratus juta, 400-an. 400 juta ya. Yang orang banyak tidak tahu, 400 juta itu berarti ada 15 juta dosis terbuang. Karena vaksin itu kalau sudah diplot keluar dari tempat penyimpanannya, mRNA ini ya, dia nggak boleh balik. Jadi hari itu kalau orang tidak datang, buang. Itu yang dibuang Amerika itu sudah 15 juta dosis ya, per hari ini. Nah kalau yang diberikan adalah Sinovac dan Sinopharm, negara-negara yang ngasih ini sudah banyak yang memberi dosis ketiga. Memang Sinovac, Sinopharm ini dari aspek tertentu punya keunggulan, aspek tertentu punya kelemahan. Jadi harus dilihat gitu. Indonesia memberikan pada nakes atas rekomendasi Itagi. Karena Indonesia mayoritas Sinovac dan Juni Agustus banyak tenaga kesehatan berguguran. Pada saat yang sama datang bantuan vaksin mRNA Moderna yang rencananya adalah 8 juta. Waktu rapat FDA kemarin, data yang ditunjukkan adalah seperti ini. Ya. Sebetulnya dengan data hari ini terhadap infeksi berat dan mati, tidak ada keraguan-keraguan. Semua vaksin yang mereka pakai, terutama mRNA dan AstraZeneca, itu berjaya vaksin itu. Kalaupun ada yang meragukan, itu adalah data-data penelitian dengan confidence interval yang begitu besar, sehingga hasilnya tentu meragukan dibandingkan yang confidence intervalnya itu sempit. Jadi ini salah satu tabel penting kemarin itu yang kemudian melahirkan keputusan kalau gitu kita tidak setuju dosis ketiga.
Ya, tapi akhirnya kita akan bicara begini, apakah vaksin itu mampu melindungi 100%? Tidak mungkin. Nanti ya kalau sudah yang ketiga, pasti akan ada juga yang kena. Sekarang ini paling tidak ada 2 orang sudah di Indonesia ini yang saya dengar sudah terima yang ketiga tapi sakit, positif PCR. Ya, jadi tidak mungkin melindungi 100%. Tidak ada ciptaan manusia yang sempurna. Nah, breakthrough cases ini sekalipun terjadi, biasanya nggak sampai mati, shedding-nya lebih ringan, long COVID-nya kemungkinannya lebih sedikit, dan lama sakit Anda lebih pendek. Jadi, walaupun tetap terinfeksi, tetap banyak manfaat yang bisa didapat. Dari semua vaksin itu tidak ada yang 100%. Dengan kata lain, pasti ada lolosnya. Vaksin-vaksin mRNA adalah yang paling tinggi, diikuti vaksin viral vector, dan yang ketiga adalah vaksin inaktif. Tapi semua di atas persyaratan yang diminta oleh WHO. Ya. Breakthrough cases tidak akan banyak. Walaupun terjadi, dia sangat sedikit. Dan pasti terjadi, tidak mungkin. Seperti yang tadi disampaikan. Ya. Yang penting adalah Anda harus berani mengambil resiko. Membuka sekolah, tidak mungkin tidak ada kenaikan kasus. Pasti. Tapi ukurannya janganlah penularan. Ukurannya adalah berapa banyak anak tidak sekolah mengalami kerugian karena sekolah tutup. Itu pembandingan. Ya, jadi kalau kita betul-betul memberikan dengan baik, maka hanya ada satu sisi yang akan lolos, dan untuk itu mengatasinya mungkin lebih gampang. Kita akan sering melihat nanti gambar begini. Dari 1.000 sekian yang masuk ke rumah sakit, 2 vaccinated, 1.440 not fully vaccinated. Kira-kira begitulah nanti ya. Jadi ini akan jadi santapan rutin setelah ini jika memang banyak yang divaksin. Maka ini akan memasuki era di mana terjadi pandemi dari yang tidak divaksin. Ingat, gudang mutasi adalah kelompok yang tidak divaksin. Itu salah satu yang kita juga. Vaksin baru bermanfaat kalau sudah disuntikkan. Vaksin di kulkas itu nggak ada gunanya. Ya, jadi kita punya banyak, 200 juta itu di kulkas. Sebelum itu masuk di orang, nggak ada gunanya. Sekarang sudah ada 23 vaksin. 5 gagal. 131 uji klinik, 400 ada di lab. Ya, luar biasa. 9 ada di Indonesia. Dan semua lika-likunya, 6 merah putih masih ada di lab. UNER sudah di hewan, akan ke orang bulan depan. Prinsip utama masih sama, jangan pilih-pilih vaksin COVID. Selamat ya. Jadi ya per hari ini sudah hampir 6 miliar dosis yang disuntikan. Indonesia ada di urutan ke-6. Ini yang dibangga-banggakan Menteri Kesehatan. Karena kita sudah peringkat 6 dunia. Kita sudah 100 juta lebih memberikannya. Tapi dalam persentase kita menyedihkan. Cuma 15,4% yang vaksinasi lengkap. Jauh dibandingkan negara lain. Dan negara-negara yang paling maju adalah negara-negara yang ukurannya kecil, terutama Gibraltar, UAE, Portugal, Iceland, Malta, Qatar, dan Cayman Island. Bawahnya adalah Spanyol, Singapura, Uruguay, dan sebagainya. Menurut saya, mereka juga tidak akan bisa menaikkan lebih jauh lagi. Mereka akan masuk di wilayah yang paling sulit dijangkau sekarang. Ini adalah orang-orang hardliner yang menolak vaksin. Jadi mereka akan puas dengan angka ini karena ini sudah cukup bagus ini. Ini untuk menimbulkan herd immunity cukup rasional. Kita beberapa hari yang lalu baru 25% untuk masyarakat umumnya, masih sangat jauh, belum bisa. Lalu muncul berita dari Jakarta bahwa sudah 119% orang dewasa dosis pertama, 76%. Jakarta adalah daerah yang tertinggi di Indonesia. Ya, dengan total sasaran 9 juta. Tapi Pak Gubernur kemudian menambahi 3,7 juta adalah warga non-DKI. Dengan kata lain, sebetulnya ada 3 juta warga DKI nggak divaksin. Nah, itu repot, itu berbahaya. Itu tidak cukup untuk menimbulkan herd immunity. Jadi
angka yang tinggi itu bisa deceiving, mengecoh Anda sehingga Anda ini lengah. Jangan lengah, hati-hati. Jadi sekedar mengingatkan yang tadi ya, vaksin itu nomor 1 dan 2 lah tujuannya, mencegah kematian, mencegah sakit berat. Sakit ringan dan penularan itu urusan belakang. Saya kira begitu, Dr. Chris. Terima kasih banyak. Terima kasih, Dr. Dominikus. Itu tim sepak bola mana tadi? MU ya? Persu Sumeneb. Baik, terima kasih. Luar biasa terus. Jadi sudah dibahas banyak tentang vaksin tadi ya oleh Dr. Dominikus. Beliau memang sangat perhatian terhadap vaksin. Tidak hanya vaksin ini sebetulnya. Sebelum terjadinya COVID, beliau sudah ngomong vaksin di mana-mana sebenarnya. Baik, supaya tidak terlalu malam, saya ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, saya sampaikan kepada Dr. Fauka, apakah ada tips-tips untuk kita dapat mencegah timbulnya varian yang bermacam-macam ke depannya? Kemudian pertanyaan kedua adalah, tes rapid antigen masih dapat digunakan untuk mendeteksi varian-varian terbaru kah? Pertanyaan dari Pak Hantoro Gunawan. Silakan Dr. Fauka bisa dijawab. Terima kasih Dr. Chris. Mas Hantoro ini teman saya, dokter spesialis patologi klinik juga. Jadi kalau untuk bagaimana cara mencegahnya, seperti yang kita ketahui, varian itu tercipta karena virus itu beradaptasi ya dengan seleksi alam. Dia merupakan nature dari virus itu sendiri. Nah, bagaimana untuk mencegahnya ya itulah kita harus mengetahui virusnya itu. Semakin virus itu tidak menemui inang, dia berbiak, jadi semakin cepatlah virus itu mudah-mudahan segera lenyap seperti itu ya. Nah, virus yang tidak bisa memberikan hasil adaptasi yang baik, tentunya lama-kelamaan dia akan punah ya, atau akan reda seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua, apakah masih bisa terdeteksi dengan rapid test antigen? Masih bisa ya, karena sebetulnya kalau untuk protein yang dideteksi di alat rapid test antigen itu kan adalah protein N. Biasanya mutasi itu terjadi di beberapa titik ya, tapi tidak seluruh dari protein virus itu. Jadi sebagian besar itu masih bisa mendeteksi terhadap mutasi virus seperti itu. Jadi tidak seluruh protein N-nya itu berubah. Kalau misalkan masih fenotipiknya itu masih sama, maka proteinnya ini akan masih bisa dideteksi oleh alat rapid test antigen yang selama ini beredar seperti itu. Demikian Dr. Chris. Baik, Mbak Nur. Pada Dr. Dominikus ini ada pertanyaan dari Pak Aditya Prapanca. Jadi, bagaimana efektivitas vaksin merah putih dengan varianmu ini? Nggak tahu jawabannya. Nanti kalau sudah di ACC baru kita tahu. Ya, jadi ya, itu gini ya, Mu itu pun datanya didapat dari orang yang sudah menerima vaksinasi mRNA, kemudian diadu dengan virus itu di lab. Bukan orang itu dikasih virusnya, enggak. Diadu antibodi serumnya itu, darahnya, diadu dengan varianmu itu di lab. Dan itu keluarlah data seperti itu. Ya, tapi itu data lab ya, dengan semua keterbatasannya. Nanti caranya yang begitu, kalau vaksin UNER sudah dikasihkan di orang, kita tahu ada antibodinya di dalam serumnya orang ini. Nah itu bisa diadu dengan macam-macam. Yang kita tahu melawan Delta, dia tidak di bawah standar. Melawan Mu belum pernah dicoba kayaknya. Jadi kira-kira begitu. Baik, terima kasih Dr. Dominikus. Jadi memang betul, karena kami kemarin juga ikut terlibat, dapat tawaran dari pemilik merah putih itu ya untuk uji tanding. Jadi nanti akan kita uji tanding. Tapi apa yang dikatakan Dr. Dominikus betul, dari itu berada di dalam laboratorium. Jadi tandingnya di dalam laboratorium belum ada antibodi manusia. Baik, pertanyaan Dr. Fauka nih. Beberapa minggu yang lalu membaca elektronik varianmu awalnya dibilang tidak berbahaya, ternyata diberitakan lagi berbahaya. Tadi sudah sebelumnya ada dikatakannya.
seharusnya diberikan pengalaman pada masa tentang 5MK gitu. Iya betul, sudah dijawab sendiri. Jadi memang harus protokol 5M tadi, Bapak. Kemudian beberapa minggu lalu juga saya membaca media elektronik jika ada salah satu pasien yang dirawat di RSLI dites WGS oleh city value di bawah 20, termasuk golongan varian muka, Dok. Dr. Fauka mungkin bisa menjawab. Baik, untuk menentukan apakah dia varian apa bukan, itu tentu harus didapat dari hasil whole genome sequencing ya, bukan dari hasil PCR yang biasa. Kalau belajar dari varian Delta, itu memang sebagian besar itu didapatkan city value PCR-nya itu sangat rendah, di bawah 25. Kalau misalkan panduan dari Kementerian Kesehatan sendiri, yang dicurigai sebagai varian itu ketika didapatkan ciri-ciri tertentu ya, dengan karakteristik tadi pada slide terakhir saya itu, apakah dia ada riwayat perjalanan dari luar negeri, kemudian dan lain-lain ya, outbreak-nya secara luas dan cepat, terjangkit pada suatu komunitas tertentu, misalkan pada anak-anak, dan lain-lain. Nah, dengan ciri-ciri seperti itu, yang bisa kita lakukan adalah merujuk untuk pemeriksaan whole genome sequencing. Nah, selain itu, kalau misalkan dari panduan city value itu juga kita harus melihat alat dan reagen yang digunakan ya, karena masing-masing dengan target gen yang berbeda, kemudian cut off negatifnya pun juga berbeda, seperti itu. Demikian, Dr. Chris. Baik. Cuma begini, Mas Chris, supaya tidak meleset ya, city value adalah ketika mesin mendeteksi potongan DNA itu, diperbanyak berapa kali baru mesin itu bisa mendeteksi. Kalau virusnya ada banyak di dalam tubuh, cukup diperbanyak mungkin 3 kali, 4 kali, 5 kali, mesin sudah mendeteksi karena virusnya banyak. Maka CT-nya rendah. Terus kalau barangnya sedikit, dia harus memperbanyak 30-40 kali, CT-nya tinggi. Sebetulnya yang bermanfaat itu bukan CT-nya, tetapi viral load-nya. CT itu adalah penggantinya viral load. Berapa jumlah virus aslinya. Jadi sebelum mengatakan CT dari mesin ini sekian, itu setara viral load berapa, kita harus bisa mengkultur virusnya. Terus tiap mesin itu CT-nya lain-lain, tidak bisa disamakan juga. Ya, harus di benchmark, dikalibrasi dengan kultur. Persoalannya di Indonesia, tidak satupun lab bisa melakukan kultur virus COVID. Ya. Sehingga CT-nya di Indonesia itu, ya tidak menggambarkan apa-apa menurutku. Nggak ada viral load-nya. Apakah CT-nya mesin PK 28 sama dengan mikro 30? Tidak ada yang tahu. Jadi ini keterbatasan kita di Indonesia, sehingga ini harus dipahami. Nah, di negara maju mereka bisa mengkultur, Singapura bisa. Jadi CT-nya mesin ini 30, berarti viral load-nya berapa? Itu bisa tahu. Nah, itu yang kadang-kadang menurut saya kita agak miss. Ya, karena ini yang data penting ini justru tidak keluar, karena memang tidak bisa. Bukan salahnya petugas lab atau siapa, memang nggak mampu kita. Ini harus diakui juga, ya kan? Seperti tadi, usulan Dr. Chris tadi itu, jadi tidak ada jalan lain, kita harus terus melakukan protokol kesehatan. Pertanyaannya adalah, apakah bisa? Apakah bisa kita terus melakukan itu? Iya, dulu Dr. Dominikus. Terima kasih banyak, luar biasa. Tantangan Dr. Fauka ya, kita mau kultur ya. Siap, Dokter. Untuk menjamin beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang city value yang positif, pasiennya masih positif dengan city value tinggi, tidak menular. Jadi ini teman-teman dari klinik juga sama laboratorium akan mencoba mengkultur, menguji apakah bahaya tadi yang dikatakan itu tidak menjamin. Jadi, baik, Dr. Dominikus ini pertanyaan banyak ini. Pada bayi yang mendapat ASI dari ibu yang sudah divaksin, apakah bisa mendapat kekebalan dari itu? Kemudian, tapi tidak cukup. Jawabannya iya, tapi tidak cukup untuk melindunginya. Oh ya, oke. Baik. Pada anak-anak ASI di atas 2 tahun kan tidak dapat berarti ya? Ada yang dapat, kalau di desa-desa ada yang dapat.
Karena ASI di atas 2 tahun pun ada masalah, boleh terus selama ASI-nya masih keluar. Oke, baik. Kemudian juga ada pertanyaan dari Bu Yulia, ini adalah mohon izin bertanya, pertimbangan dari Kemenkes untuk vaksin mRNA pada nakes adalah karena kemampuan proteksi vaksin Sinovac 2, dosis 2 masih belum baik terhadap adanya varian baru termodeler. Bagaimana tanggapan dokter? Mohon pencerahan. Bagi sebagian orang, vaksin mRNA adalah Formula 1. Formula 1, jadi Anda bicara soal Ferrari, Lamborghini. Ya kan? Jadi orang Saya selalu GP aja, saya tertarik. GP1. Orang Saya selalu GP aja. tertarik. Ya. Formula 2 adalah vaksin-vaksin viral vector. Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sputnik, CanSino. Ya. Itu begitu. Jadi sampai hari ini kalau Anda pakai AstraZeneca tidak ada indikasi dosis ketiga. Karena dia long term-nya ternyata sekarang kita tahu lebih baik dari mRNA. Sinovac dan Sinopharm dari segi protektifnya ini kalau cuma 2 kali jelas di bawahnya. Maka dia adalah Formula 3. Tapi vaksin inaktif ini adalah yang paling tidak ada keluhan. Jangan lupa ketika AstraZeneca datang, banyak masyarakat tidak mau karena takut mati, gejala ini, gejala itu, segala macam. Dan itu sudah pernah terjadi pada vaksin-vaksin kita yang lalu, kayak campak, apa itu sudah begitu. Itu protesnya begitu. Maka pilihan teraman adalah vaksin Sinovac, Sinopharm. Kalau dia dikasih 3 kali sebetulnya, ya, papernya mengatakan tidak kalah dengan yang mRNA. Tapi sampai hari ini tidak ada keinginan untuk di luar nakes mendapatkan dosis ketiga. Atau kayaknya kalau dosis ketiga harus bayar sendiri. Sinovac itu nggak murah harganya. Jadi akan merogoh kantong lumayan. Ya kira-kira seperti itu. Kenapa di mRNA? Karena gitu. Iya, matur nuwun, Pak. Ada dari Pak Haruntarto lagi tentang vaksin influenza dan pneumokokus, apakah bermanfaat? Bermanfaat, tapi bukan untuk melindungi terhadap COVID. Ya, Dalam pengamatan yang dipublikasi itu, penerima vaksin itu ternyata dibandingkan yang nggak menerima, resiko jadi COVID berat dan meninggal itu lebih ringan, lebih sedikit. Ya. Tapi ingat ini adalah studi observasional. Biasnya terang banyak, pengambilan kesimpulan harus berhati-hati. Tapi yang jelas, kalau Anda sudah vaksin influenza sesuai pedoman atau vaksin PCV sesuai pedoman, maka diagnosis banding atau infeksi ikutan atau infeksi ganda sudah bisa diabaikan karena Anda terproteksi. Itu salah satu keuntungannya. Jadi bagi saya dia bermanfaat. Dia tidak secara langsung melindungi terhadap COVID. Ya. Dan karena itu sarannya bukan saran karena takut COVID, tetapi karena dia memiliki keuntungan terutama dalam era pandemi COVID. Jadi harus diletakkan pada porsinya. Demikian. Baik. Mungkin yang terakhir ini herd immunity, Dok. Immunity diharapkan memproteksi komunitas yang tidak tervaksin. Haruskah dari vaksin atau bisa dari karena terinfeksi duluan? Tapi bisa diulang kantong-kantong tadi ya. Mungkin bisa diulangi, Dok. Gini, orang mendapat kekebalan lewat 4 cara. 1, kalau habis sakit. Contohnya COVID, tapi data COVID ini bervariasi. Ada yang singkat, ada yang ini. Yang lebih stabil itu campak, cacar air. Kalau sudah pernah kena, relatif kebal seumur hidup. COVID tidak seumur hidup. Ada yang bertahan setahun, ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan. Sangat bervariasi. Kedua, orang bisa dapat kekebalan, nggak sakit, tapi ketemu kumannya. Misalnya, orang-orang Bangkalan, karena Corynebacterium difteri itu sangat banyak di Bangkalan, dia nggak pernah kena difteri, tapi antibodi difterinya sangat tinggi. Ya, jadi
Itu. Tapi kita nggak bisa ambil resiko dengan memilih 1 dan 2. Sebab yang kita ketemukan kan yang hidup, ya kan. 1 dan 2 itu ada yang mati loh, dan itu kan kita nggak periksa mereka itu. Maka kita ambil pilihan ketiga yang lebih aman, ialah kekebalan dari vaksinasi. Lebih bisa diprediksi. Keempat tentu dari ibu pada janinnya, tapi itu jumlahnya dan settingnya terbatas. Jadi pilihannya memang adalah vaksinasi. Nah, sedangkan yang kena dan memberikan sumbangan terhadap herd immunity, pasti ada juga sumbangannya. Tapi seberapa besar dan seberapa lama kita tidak tahu. Ya, itu mengapa para ahli berpendapat herd immunity dengan menunggu orang sakit itu nggak rasional. Sangat tidak rasional. Yang paling baik itu adalah kalau kita memvaksin. Ya, sebab kematian dihindari, tapi antibodi bisa didapat. Demikian, Mas. Terima kasih Dr. Unikus. Saya kira yang lain juga sudah sama, mirip tadi sudah yang dijawab, dan tadi ada yang tak tanya, dosis ketiga sudah diterangkan juga, ibu hamil juga sudah diterangkan Dr. Unikus, dijawab. Mungkin pertanyaan yang terakhir ini terkait banyaknya PMI yang pulang, apakah membuka peluang penularan varian baru? Pendapat Dr. Dominikus, Dr. Fauke mungkin bisa menjawab. Ya jelas, tapi dengan menutup rapat, tidak ada satu negara pun yang tidak lolos. Ditutup rapat pun masih masuk. Oleh karena itu, haruslah disadari bahwa semua upaya yang kita lakukan semaksimal mungkin tak akan menutup 100%. Jadi lebih rasional bagi saya adalah nggak usah kaget. Kalau masuk, ya kita harus siap. Tapi jangan lengah. Tadi pesannya ya sangat bijaksana, nggak boleh lengah. Serapat apapun tetap akan masuk. Sama dengan orang melakukan membuka sekolah. Sekalipun protokol diikuti, vaksin jalan, kasus pasti terjadi, tidak mungkin nol. Jadi kita harus siap dengan adaptasi terhadap situasi baru. Pada sekolah, saya sarankan adalah sekolah buka tutup. Kasus naik tutup, kasus menurun buka lagi. Pada rumah sakit, dia harus siap mengubah ruangan secepat mungkin. Dari ruangan biasa menjadi ruang COVID dan sebaliknya. Pada kita yang masyarakat ini, tidak perlu terkaget-kaget kalau varian baru masuk. Tidaklah mungkin mencegah 100% sekali lagi. Pedomannya begitu. Demikian. Baik. Untuk pemeriksaan antibodi, Dok, ada yang bertanya, apakah benar langkah untuk pemeriksaan antibodi pasca vaksin untuk bisa melihat level kekebalan? Enggak benar. Ya. Dari awal semua vaksinolog ya. Karena begini loh, ketika COVID merebak semua orang ahli COVID, ketika vaksin COVID keluar semua orang ahli vaksin, ketika vaksin bikin kipi semua orang ahli kipi. Nah ini repotnya. Jadi yang mana yang beneran itu agak sulit. Tapi sejak awal vaksinolog semua mengatakan tidak perlu. Mengapa? Kita tahu pasti sampai hari ini WHO belum menentukan. Yang paling menentukan kekebalan dari vaksin itu apa? Apakah antibodi? Apakah antibodi netralisasi? Apakah sel B memori? Apakah sel T, TH1, TH2, CD4, CD8? Ataukah sel T memori? Yang mana? Itu belum diputuskan. Faktanya, waktu percobaan laporan dari Pfizer keluar, sejak 7 hari setelah injeksi pertama, kelompok yang betul-betul terlindungi dan tidak terlindungi sudah sangat berbeda. Padahal pada hari itu antibodi belum ada. Dengan kata lain, yang melindungi Anda setelah Anda divaksin itu bukan cuma antibodi. Jadi ngapain periksa antibodi kalau yang melindungi Anda itu bukan cuma antibodi. Tapi tentu saya tidak melarang, boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau kemudian itu dijadikan dasar, nah itu yang masalah. Baik. Dr. Fauke nambahi?
Ya, setuju dokter. Jadi memang karena dari WHO sendiri atau FDA atau CDC pun itu juga belum ada panduan berapa cut off yang efektif ya setelah vaksinasi seperti itu. Kemudian untuk alat pemeriksaannya sendiri juga masih ini ya berbagai macam satuan ya, masih perlu dikonversi ke masing-masing satuannya. Jadi memang boleh tapi tidak diwajibkan seperti itu. Baik, saya kira sudah terlalu malam, sudah jam 21 ini. Saya tutup dengan beberapa tulisan menarik dari kedua pembicara. Yang pertama, Dr. Fauke, bahwa varian-varian yang mengalami mutasi itu memang alami. Jadi sudah kita tidak usah terlalu paranoid, itu alami karena memang itu adalah upaya virus untuk bisa hidup. Maka dia harus melakukan adaptasi dengan mutasi-mutasi tadi untuk bisa tetap hidup. Namun kalau supaya tidak terhingga pada manusia, maka kita harus mencoba melakukan adaptasi juga dengan upaya melakukan protokol kesehatan, ya kan? Memakai masker, mencuci tangan, ya, upaya menjaga jarak, tidak makan bersama-sama, ya, tapi saling mengingatkan supaya kita tetap tidak terkena dengan infeksi virus COVID ini. Kemudian juga untuk para pemerhati pemeriksa laboratorium di daerah, untuk mewaspadai ada beberapa varian-varian tadi yang dikatakan Dr. Fauke adalah yang tidak bisa dideteksi dengan pemeriksaan PCR biasa. Tadi ada dengan Akula, dengan tek pata atau dengan linia tadi, maka sudah ada panduannya dan KMK ya, karena ini ada beberapa dokter laboratorium ya, jadi harus ada pembanding untuk bisa melihat beberapa yang disampaikan Dr. Fauke tadi untuk sesuai dengan panduannya tadi, supaya kita bisa mewaspadai lebih dini, lebih awal bahwa itu adalah mutasi baru. Memang idealnya kita bisa melakukan BGS tadi kan. Kalau kita BGS, kita bisa, dan BGS alat BGS ini tidak ada di seluruh, mungkin hanya terbatas di kota-kota besar aja yang ada BGS ini. Itu. Kemudian pesan dari Dr. Dominikus bahwa sekali lagi vaksin itu harus. Sekali lagi mohon bantuannya para relawan ya, untuk selalu mensiarkan, menyampaikan pada masyarakat untuk mengurangi kantong-kantong perubahan varian tadi, karena tidak tervaksin. Kalau kita bisa melakukan vaksin, maka mutasi ini juga bisa dicegah sebetulnya. Dan yang paling bagus adalah mencegah tidak menjadi sakit berat menuju ke kematian tadi. Sekali lagi, tolong diupayakan supaya siar vaksin ini harus ya dikampanyekan kemana-mana, termasuk di tempatnya Dr. Dominikus di Madura nih ya. Di tempatku nggak ada corona. Oh iya, di tempatnya Dr. Dominikus tidak ada corona, yang ada penyakit masa kini. Iya, sesak banyak, ya sesak banyak, jadi meninggal banyak, tapi corona nggak ada. Baik, mungkin ada teman-teman yang dari luar Jawa, jadi saya lagi ini kan wilayah Jawa sudah mulai menurun sih. Tapi saya takut justru yang di luar Jawa nih, sukarelawan di luar Jawa ini ada banyak ini yang mengikuti acara ini. Jadi sekali lagi vaksin itu masih menjadi harapan kita bersama untuk bisa mencegah kantong-kantong tadi supaya tidak penyakitnya tidak menjadi varian-varian baru. Kemudian yang utama tadi protokol kesehatan tetap harus dijalankan. Demikian saya kembalikan pada MC. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sekali lagi, saya terlambat masuknya tadi, saya tidak banyak awal-awal tadi, sehingga kita kembalikan kepada Ibu Sita. Saya terima kasih kepada relawan pendamping ini yang luar biasa, yang sudah sejak awal membantu kita bersama di Surabaya, sehingga kami bisa terbantu banyak untuk mensosialisasi edukasi tentang COVID-19 ini.
Terima kasih, saya kembalikan pada, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan pada Bu Sita. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Kris, terima kasih banyak Dr. Dominikus, Dr. Fauka, dan Dr. Kris atas partisipasinya dalam acara ini. Kami semua sangat senang sekali mewakili peserta, terutama kami relawan, karena malam ini kami mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Pencerahan Dok, supaya membantu kami juga saat edukasi. Kepada peserta, juga kepada para pemateri, Dr. Domi, sama Dr. Fauka, Dr. Kris, mohon izin bahwa rekaman dari acara ini kami upload di YouTube. Jadi relawan pendamping, para peserta bisa melihat lagi video ini di channel relawan pendamping keluarga pasien COVID-19 Rumah Sakit Lapangan Indrapura. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu, Dr. Domi, Dr. Fauka, Dr. Kris. Terima kasih atas hari ini. Kemudian kemungkinan minggu depan ada lagi, setiap minggu kita akan terus menyampaikan hal-hal yang update agar masyarakat bisa lebih banyak belajar dan kita bisa mengurangi kepanikan pada masyarakat. Sebelum ditutup acara ini, mohon dalam hitungan ketiga untuk menyalakan kameranya sebagai dokumentasi bagi kami. Untuk kami klik. Monggo ya, saya hitung dulu. 1, 2, 3. Tahan dulu. Kasih senyum termanis untuk kami. Oke. Tahan dulu sebentar. Silahkan dibuka kameranya. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Silahkan dibuka kameranya. Sudah? Oke, terima kasih. Setelah ini kami akan mengirim link YouTube-nya dan link absennya. Monggo diisi, akan segera kami kirimkan e-sertifikatnya. Demikian acara ini, kami mohon maaf selaku panitia bahwa apapun yang salah adalah dari kami, segala kekurangan, dan yang terbaik hanya dari Tuhan. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua dengan kesehatan, melindungi Indonesia agar kita bisa mengatasi pandemi ini dengan baik. Akhir kata, terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Domi, terima kasih. Dr. Domi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terus sana dokter. Nggih.